Oke, eh, sekarang kita akan membahas ya gimana caranya teman-teman bisa tes di Neospektra sampai dapat sertifikat tanpa harus banyak chat admin ya. Ini seperti yang teman-teman mungkin tahu, selama beberapa waktu ke belakang ini eh, WA admin Neospektra itu sedang tidak bisa diakses ya, sedang mengalami gangguan karena terlalu banyak yang apa namanya yang membutuhkan untuk sertifikat ya, tes dan sertifikat untuk CPNS. Nah, saya share screen dulu. Oke, right. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan gimana sih caranya biar bisa tes di Neospektra ini tanpa harus apa namanya ya banyak chat admin lah ya. Karena sebetulnya teman-teman tanpa chat admin pun selama teman-teman tahu kode-kode tes kode-kode apa namanya chat yang ada di chatbot ya, itu saya kira nggak akan terlalu bermasalah. Ini perhatikan dulu mungkin pertama nomornya ya, karena nomor yang 113 di belakangnya itu sedang gangguan. Jadi teman-teman bisa hubungi nomor ini. Ini adalah nomor admin ya dan nomor chatbot. Oke, nomor admin dan nomor chatbot. Jadi teman-teman bisa di dua-duanya di sini. Oke. Nah, ini ceritanya kita biar tanpa harus chat admin gimana sih? Yang pertama, teman-teman sebetulnya kalau ketik misalnya halo Kak gitu ya, atau Kak saja atau P gitu biasanya ya. Nanti teman-teman bakalan dapat balasan seperti ini, ya persis seperti ini ya. Jadi nah ini balasan otomatis ya. WA ini adalah WA chatbot dan juga WA admin ya. Kita ada beberapa admin dan memang karena sedang rame banget, jadi memang admin itu agak kesulitan ya. Kami agak kesulitan untuk membalas satu persatu. Jadi usahakan sebisa mungkin sekiranya bisa diselesaikan sendiri melalui chatbot, ya syukur-syukur bisa ya. Oke, nah, dan sebetulnya bisa. Nah, nanti kami akan kirim linknya. Ini kan belum ada linknya karena memang kita lagi proses bikin videonya nih ya. Jadi setiap kali ada yang ngechat, kami akan kasih tahu ini dulu ya informasi terbaru ini, yaitu cara tes hingga sertifikat tanpa chat admin bisa dilihat di link video YouTube nanti ya. Nah, dan sebetulnya ketikan atau kode chat yang penting itu sebenarnya sudah disediakan di sini. Ini yang penting dari awal sampai akhir dari mulai daftar, kemudian pada saat tes kemudian terkendala bisa teman-teman ketik tes ulang dan terkendalanya apa nanti bisa ketik kendala. Nanti kalau sudah selesai tes dan mendapatkan skor yang diharapkan, ini bisa tes ulang loh ya sampai dapat skor yang diharapkan. Itu nanti tinggal klaim aja nanti ngikutin aja alurnya gitu ya. Kecuali kalau teman-teman terpaksa banget ya, terpaksa ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan yang pasti bukan masalah apa namanya joki atau modifikasi manipulasi skor ya, karena itu kami tidak menyediakan skor, itu murni hasil tes, jadi tidak ada manipulasi dalam skor ya. Nah, kalau ada yang ditanyakan boleh ketik CC. Nah, nanti konsultasi langsung dengan admin. Nah, mulai dari hari ini per hari ini ya hari Senin 2 Oktober itu nanti kami akan mendahulukan peserta-peserta yang pakai kode CC ini dulu ya untuk kami balas ya. Nah, nanti yang tidak kami balas, yang tidak pakai CC, mungkin teman-teman bisa menggunakan ini dulu ya. Oke. Nah, pastikan setiap katanya itu diketik dengan huruf besar. Nah, huruf besar ya. Nanti kita akan coba cek. Nah, spakatnya benar, kalau enggak ya chatbotnya nggak akan respon. Ya. Dan ini peringatan ini ya, nomor admin utama itu sedang gangguan karena banyak peserta untuk tes CPNS. Kami ini kalau admin manusia ya, bukan chatbot, itu lebih respon dari biasanya. Dan kami mohon untuk bersabar ya teman-teman ya, karena pasti akan kami balas satu persatu, kami selesaikan semua kendala-kendalanya, hanya mohon bersabar saja dulu ya. Nah, dan kita coba mulai dari yang pertama deh, teman-teman, daftar. Oke, kalau teman-teman ingin daftar, pertama ketik daftar, kemudian nanti akan muncul, nah seperti ini. Oke, ada dua pilihan ya teman-teman, udah tahu lah. Saya kira sebelum nonton video ini sudah tahu ada tes gratis, ada tes berbayar. Apa sih bedanya? Bedanya hanya masalah tes dulu baru bayar atau bayar dulu baru tes, itu aja teman-teman. Mengenai fasilitas tes, kemudian apakah sertifikatnya sama-sama bisa untuk CPNS atau tidak, itu semuanya sama ya. Hanya bedanya gini loh teman-teman, kalau teman-teman ingin tes gratis, artinya cari aman dulu, pengen dapat skor dulu, ya silahkan melakukan syarat ini ya, syarat untuk tes gratis, yaitu follow ya, kemudian subscribe sama mention 5 orang di postingan Instagram ini. Oke. Kalau saya emang nggak mau deh untuk apa melakukan persyaratan, boleh tinggal tes berbayar. Ini tanpa syarat follow mention ya. Kita bahas ya syarat gratis dulu. Setelah teman-teman ngelakuin syarat ini, ketiga ini, screenshot semua syarat ya, kirim screenshot di atas ke WA ini ya, nomor WA ini bukan WA admin,
karena adminnya 113 tadi gangguan ya. Terus kemudian nanti kalau sudah, jika di close sudah, ketik syarat sudah. Kalau sudah dikirim screenshotnya, ya nanti teman-teman biar teman-teman nggak usah nunggu, nanti kita akan kasih tahu kelanjutannya ya. Kalau sudah syarat itu nanti kita kasih tahu gimana cara akses tesnya. Tapi ingat ini ya, semua syarat ini akan kita cek satu persatu. Jadi pastikan screenshotnya beneran dikirim dan benar-benar dilakukan, karena kalau tidak dilakukan nanti teman-teman bisa kita batalkan untuk tes gratisnya. Oke, baru setelah itu ya dapat kode tes, tinggal tes gratis, silahkan bisa tes ulang hingga skor yang diharapkan. Membayar sertifikat 50.000 ini, ingat ini optional. Artinya teman-teman yang mengatakan katanya gratis, ya tesnya gratis. Teman-teman tesnya gratis. Teman-teman tanpa ngambil sertifikat untuk CPNS misalnya, tetap gratis. Kami tidak akan mengambil biaya apapun. Tesnya gratis. Nah, membayar 50.000 itu hanya jika ingin teman-teman dibuatkan sertifikat. Ya, untuk kebutuhan CPNS, untuk 2023 ini kita bisa, kemudian untuk PLN itu juga bisa, BUMN yang selama dia tidak mewajibkan TOEFL ITP itu bisa. Nah, sekarang tes berbayar gimana? Tes berbayar, teman-teman bayar 50.000 di awal ke Bank Mandiri ini, dan hanya Bank Mandiri ya teman-teman ya, tidak boleh bank lain, tidak boleh, tidak ada bank lain dan atas nama Neospektra. Ya, dan hati-hati ya, tidak ada bank yang lain selain atas nama Neospektra. Hati-hati juga dengan barangkali ada penipuan ya. Kemudian QRIS juga nanti teman-teman bisa pakai QRIS, tinggal nanti minta ke admin. Kemudian mengisi form konfirmasi pembayaran ini wajib teman-teman ya, ke sini form ini. Ya, nanti Sir kalau tidak bisa ngupload file pada saat ini gimana? Kan ini kalau teman-teman klik, nanti kan teman-teman akan masuk ke konfirmasi pembayaran tes berbayar. Ya, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini kalau upload foto atau screenshotnya itu tidak bisa atau gagal, nih klik link ini nih. Ini kami sudah siapkan, ada YouTube ya, YouTuber yang memberikan tutorial tentang bagaimana mengatasi upload bukti pembayarannya gagal. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil, nanti akan otomatis teman-teman dapat juga kode tes dan cara tesnya, gitu ya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Setelah teman-teman daftar, kemudian teman-teman pengen tes ulang, ketik aja tes ulang. Nggak usah pakai spasi lagi ya. Tes, spasi, ulang, dua-duanya pakai huruf besar. Ya, tes ulang seperti ini, ya udah, ini cara tes ulangnya kayak gitu loh. Tes ulang di aplikasi kayak gimana, tes ulang di website gimana gitu loh. Kemudian teman-teman terkendala nih, ketik aja kendala. Oke, kendala misalnya. Oke, ketik kendala. Nah, setelah teman-teman ketik kendala, ini kalau teman-teman terkendala ya, syukur-syukur teman-teman nggak terkendala, artinya aman-aman saja. Nah, silakan ketik kode di bawah sesuai dengan jenis kendala. Ini baru ada 3 kendala yang paling sering terjadi ya. Sudah isi form antrian sertifikat di akhir tapi belum masuk ke email. Klik HD1. Saya tes pakai iPhone, berhenti di nomor 2 misalnya, klik HD2 dan seterusnya. Pokoknya ketikin aja. Nah, jika ada di luar kendala atas, baru kemudian klik CC untuk terhubung langsung dengan kami gitu ya. Dan mohon sekali lagi untuk ditunggu kayak gitu. Misalkan teman-teman terkendala di KD2 nih, klik aja KD2 ya. KD2 gitu ya. Maka teman-teman akan dapat balasan kalau terjadi kendala 2 gimana nih? Apakah pakai iPhone? Ya, jika iya silakan login dulu dari Twip, kemudian login. Pokoknya ngikutin aja dari arahan ini ya. Nah, nanti websitenya berbeda untuk iOS ya, untuk iPhone kayak gitu. Seperti itu ya. Balik lagi ke tadi. Kalau teman-teman ingin klaim gimana nih? Atau sudah tes? Tes ini dua-dua ini sebetulnya sama ya. Mau klaim mau sudah tes sama, karena nanti apa namanya, balasannya sama kok ya. Misalkan klaim nih, saya udah tes nih, saya mau klaim misalnya, nah ini ya, oh ini sorry ini ada yang kurang, misalkan sudah tes dulu deh ya, karena nanti yang ini saya belum ditambahkan ya. Sorry, sudah tes. Nah ini kan kalau tidak sesuai, misalkan sudah tesnya tes paket CST gitu, tes gitu, nggak akan muncul. Nah ini ya, ini nanti dikasih tahu mekanisme pembuatan dan pengiriman sertifikat, dibaca dulu pelan-pelan ya teman-teman ya, pelan-pelan, tenang aja, nggak usah diburu-buru. Opsi soft file-nya saja atau mau pakai soft file dan hard file. Oke, kalau mau soft file-nya aja bayarnya pakai transfer atau QRIS. Oke, kalau mau hard file itu wajib pakai Shopee atau Tokopedia, dan harus ini ya, wajib ya, linknya sudah ada kok, tinggal diklik aja. Dan seperti membeli produk pada umumnya, teman-teman mungkin pernah kan, dan ini boleh pakai Shopee atau Tokopedia yang lain ya, misalkan teman-teman nggak punya akun Tokopedia atau Shopee, pinjam punya temannya boleh ya, yang penting nanti dikasih nama di situ, dicatat ke sana. Kalau sudah bayar dan pastikan sudah beneran bayar, karena nanti akan kami cek satu persatu ya, teman-teman klik sudah bayar kayak gitu ya, sudah bayar kayak gitu.
Nah, nanti kalau sudah bayar, nanti teman-teman akan ngisi form lagi. Nah, ini untuk form pembayar, untuk form antrian sertifikat. Sudah, kalau teman-teman sudah sampai sini, udah selesai, tinggal ditunggu. Ya, sudah tinggal ditunggu saja, gitu ya. Ini form antrian sertifikat tuh seperti ini formnya. Oke, kalau diklik. Nah, ya, pokoknya ini pastikan teman-teman sudah tes, sudah dapat skor yang diharapkan, sudah bayar, karena nanti di sini akan kita cek satu persatu untuk upload pembayaran ya, bukti pembayaran, dan tanggal pembayaran, waktu pembayaran juga harus jelas, nama dan seterusnya harus jelas semuanya, nomor WA deh, karena ini buat ini. Dan pastikan, nah ini yang pertama banget yang paling penting, pastikan emailnya sama antara email yang di akun tes ya dengan atau di website dengan email yang teman-teman masukin di sini. Ini karena kalau email yang nggak sama, teman-teman nggak bisa diproses sertifikatnya. Oke, jadi sekali lagi email ini harus sama dengan yang email yang teman-teman pakai di akun tes. Emang akun tes yang mana sih? Wah, nanti kan itu teman-teman ada di aturan kalau sudah syarat ya, misalnya ini sudah syarat gitu ya, nanti dikasih tahu kan linknya. Pokoknya nanti teman-teman akan diarahkan ke website namanya Clips ID. Gitu ya. Nah, ini websitenya. Nanti teman-teman bisa login di sini ya, kemudian nanti teman-teman kerjain tes di sini kayak gitu ya. Nah, email yang teman-teman pakai, nah ini sign up ya, pada saat teman-teman register di sini kan ini nama email. Nah, email ini email yang ada di sini harus sama dengan email yang teman-teman masukkan di antrian sertifikat. Karena kalau enggak nanti tidak akan diproses sertifikatnya. Oke, saya kira seperti itu ya. Sudah selesai. Sisanya kalau teman-teman sudah selesai nih kan ini suruh klik sudah Kak gitu ya. Mau pakai kalau kebetulan kalau sudah Kak ini mau huruf kecil huruf besar tetap bisa kebaca kok. Ya, jadi nanti kalau sudah Kak sudah deh. Sisanya tinggal teman-teman menunggu sertifikat tadi gitu ya. Nah, ini ya. Bisa mengecek di inbox atau di spam. Ingat ya, kadang suka masuk ke spam, jadi spam juga dicek kayak gitu ya. Oke, saya kira seperti itu cara bagaimana untuk akses tes sampai kemudian dapat sertifikat ya. Mohon diikuti baik-baik dan harus sesuai diisi dengan benar karena nanti akan kami cek satu persatu. Jika ada terjadi kecurangan atau misalkan ya ini in case ya kalau ada teman-teman misalkan tidak membayar dan seterusnya itu nanti kami berhak untuk apa namanya membatalkan atau menghapus aktivasi karena kan teman-teman kan ada verifikasi juga untuk QR code ya untuk biasanya kami dapat kontak dari beberapa kementerian atau instansi pemerintah mereka sudah suka menghubungi kita untuk memastikan apakah sertifikat yang peserta tersebut benar atau tidak. Nah, biasanya kalau QR code-nya itu tidak memunculkan data, mereka akan konfirmasi ke kita kayak gitu. Nah, itu atau bisa jadi mereka langsung batalkan karena tidak bisa verifikasi di QR code kayak gitu. Makanya pastikan semua dilakukan dengan benar, nanti akan kami cek satu persatu. Kalau teman-teman lurus-lurus saja, saya kira nggak akan ada masalah sampai teman-teman dapat sertifikat. Oke, saya kira seperti itu. Terima kasih, kita bertemu lagi di lain waktu.